مع رجوة رحمكم الله. هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والله يحبب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة ابتغاء مرضاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت فأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyullahul karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Kalau kita ditanya, disuruh membayangkan bagaimana orang yang ketika berdoa langsung diijabah oleh Allah. Bagaimana wajahnya, bagaimana bibirnya, bagaimana halusnya tangannya. Maka barangkali kita akan membayangkan orang yang ketika berdoa langsung diijabah oleh Allah. Tidak menunggu besok, tidak menunggu tahun depan. Langsung diijabah, langsung dikabulkan oleh Allah. Barangkali akan terbayang dalam pikiran kita orang itu wajahnya bersinar karena tidak pernah lepas dari wudhunya. Keningnya bersinar karena tidak lepas dari sujudnya. Tangannya tidak pernah lepas dari tasbih yang berputar. Kalau kita bersalaman mungkin rasa telapak tangannya halus laksana kapas. Kalau berjalan dia merunduk, berpakaian penuh dengan wibawa, ilmunya sangat tinggi, alim allamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, bayangan kita yang seperti itu memang tidak salah. Orang-orang yang tergambar dalam kehidupannya seperti itu, ketika berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang getaran hatinya, perasaan jiwanya didengar oleh Allah dan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada sebuah pertanyaan, kalau demikian, bagaimana orang-orang yang tidak seperti itu? Akankah mereka bisa mendapatkan derajat kemuliaan yang diijabah oleh Allah doanya langsung ketika dia berdoa? Hadirin rahimakumullah, jawabannya ada dalam sebuah riwayat hadis yang diceritakan langsung oleh Rasulullah, dan hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di mana Nabi bercerita. Kata Nabi, dahulu ada 3 orang yang sedang berpergian. Kemudian 3 orang ini berteduh di dalam sebuah gua. Lantas terjadi peristiwa gua itu tiba-tiba tertutup dengan batu yang sangat besar. Sehingga pintu gua itu tertutup dan tidak bisa orang keluar. 3 orang ini kemudian berusaha mendorong, tapi kekuatan fisiknya tidak mampu menggeser batu itu sedikit pun. Lantas kemudian mereka bermusyawarah. Akhirnya mereka kemudian berdoa. Satu berdoa, ya Allah, aku punya amalan, punya orang tua yang sangat aku cintai. Aku berbakti kepadanya, aku layani kebutuhannya. Sampai suatu ketika aku bekerja agak jauh, masuk ke dalam hutan mencari kayu bakar. Lantas aku datang terlambat. Aku belum melayani orang tuaku itu minumannya, makanannya. Tetapi orang tuaku sudah tertidur. Dan aku tidak berani membangunkan, takut membuat dia terkejut dan tidak nyaman. Akhirnya aku tunggu sampai beliau berdua bangun. Aku siapkan minumannya, aku pegang dengan tanganku.
Dia baru bangun ketika menjelang subuh, dan ketika itulah aku memberikan persembahan terhormatku kepada dia. Ya Allah, kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafarrij anna ma nakhlu fihi. Ya Allah, kalau amalanku itu Engkau nilai sebagai amalan yang aku persembahkan hanya untuk mendapatkan ridhomu, dan Engkau meridhoinya, ya Allah, bukakanlah batu yang telah menutup gua ini sehingga kami bisa keluar darinya. Lantas hadirin jamaah rahimakumullah, tidak pakai menunggu lama, langsung batu itu bergeser sedikit ketika dia selesai berdoa. Tetapi tidak bisa keluar karena masih sangat sempit. Lantas orang yang kedua kemudian berdoa, ya Allah, aku pernah punya amalan, aku mencintai seorang wanita yang sangat cantik, tapi dia tidak mau aku nikahi. Lantas suatu ketika dia datang kepadaku karena butuh pinjaman dan meminta kepadaku supaya aku memberi pinjaman. Lantas aku sanggupi dia sesuai dengan kebutuhannya, tapi aku beri syarat, aku akan berikan ini kalau engkau mau melayani aku. Hadirin jamaah rahimakumullah, lantas orang ini kemudian mengatakan, ya Allah, ketika dia sudah mau menyerahkan dirinya kepadaku dan aku hendak melaksanakan zina kepadanya, tiba-tiba keluar dari mulutnya, engkau tidak punya hak untuk merobek kesucianku tanpa akad yang halal. Seketika itu langsung aku teringat kepadamu, ya Allah. Aku tinggalkan dia dan aku suruh dia pergi dengan membawa pemberian harta yang aku berikan kepadanya. Lantas kemudian orang ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a mardatika fafarrij anna ma nakhnu fihi. Ya Allah, kalau amalanku itu engkau nilai sebagai amalan yang mendapatkan ridho darimu, ya Allah, bukakanlah pintu gua ini sehingga kami bisa keluar darinya. Langsung seketika itu pintu gua bergerak membuka. Tetapi terbuka yang kedua ini pun orang belum bisa keluar. Lantas kemudian orang yang ketiga pun berdoa, ya Allah, aku seorang pengusaha, pernah suatu ketika aku mau memberikan gajian kepada karyawanku, ada satu orang yang tidak ada karena dia pergi sebelum terima bayaran. Lantas kemudian gajiannya aku masukkan sebagai investasi dalam bisnisku, dan kemudian dari bisnis itu banyak untungnya. Lantas aku sisihkan keuntungan-keuntungan itu, akhirnya banyak berupa kambing, unta, bahkan budak-budak yang memeliharanya. Suatu ketika lantas orang itu datang kepada aku dan dia minta gajiannya. Pak, aku dulu belum engkau gaji ketika aku gajian yang terakhir. Aku waktu itu pergi karena ada urusan. Sekarang aku minta gajianku itu. Olehku, ya Allah, dia aku sampaikan, ambillah itu semua milikmu. Ada ratusan kambing, onta, kerbau, dan budak-budak yang merawatnya. Kemudian orang ini marah kepada majikannya itu, engkau menghina aku, Pak. Hartaku dulu berapa, bayaranku dulu berapa. Mas, ketahuilah, uang yang tidak engkau ambil dariku itu telah aku masukkan ke dalam bisnisku sebagai investasi, dan kemudian untungnya banyak, bawalah semuanya, itu milikmu. Lantas kemudian orang ini bawa semua kambing-kambing itu, dibawa semua unta-unta dan seluruh budak-budak yang merawatnya tanpa disisahkan sedikit pun. Lalu orang ini kemudian berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a mardatika fafarrij anna ma nakhnu fihi. Ya Allah, kalau amalanku itu engkau terima karena engkau ridhoi, maka bukalah pintu gua yang menutupnya ini. Lantas setelah doa yang ketiga ini, langsung pintu gua itu terbuka, dan kemudian setelah 3 kali terbuka bergeser, maka ketika orang ini bisa keluar darinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita ditanya siapa 3 orang ini, yang pertama adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Pekerjaannya dia mencari kayu bakar di dalam hutan,
tentunya tangannya kasar, tentunya wajahnya tidak lembut. Orang yang kedua, orang yang menghindari kemaksiatan. Barangkali dia sebenarnya sudah sering bermaksiat, tetapi dia ketika itu ingat kepada Allah, dia kemudian lepas dari kemaksiatan itu. Dan orang yang ketiga adalah seorang pengusaha, bisnismen yang tidak mungkin bisa mengendalikan harta dan mendapatkan keuntungan besar kalau dia bukan seorang pengusaha. Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, orang yang dikabulkan doanya oleh Allah tidak hanya orang yang wajahnya bersih karena selalu menjaga wudhunya, tangannya lembut bagaikan kapas karena dia orang yang tidak pernah bekerja kasar, perilakunya, tindak tanduknya halus, ilmunya alim allamah. Ternyata tidak seperti itu. Artinya apa hadirin jamaah rahimakumullah? Apapun amal kebaikan yang dilakukan seseorang, asalkan itu semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya dalam cerita tadi, dikabulkannya doanya karena dia memberikan gambaran, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a mardatillah, untuk mendapatkan ridhomu. Semata-mata kalau suatu amal itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilainya akan menjadi luar biasa. Dan amalan yang mendapatkan ridho Allah bukanlah amalan yang kita bayangkan itu barangkali besar, berat, banyak. Barangkali bukan. Sebuah sabda Nabi, Nabi pernah bersabda, Innallaha la yardu an ya'kula, Innallaha la yardu anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu alaiha. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah meridhoi seorang hamba andaikan dia makan suatu makanan, lalu setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, au yasroba syarbata fayahmadahu alaiha, atau dia minum seteguk air lalu setelah minum dia mengucapkan hamdalah, maka cukuplah orang yang makan dengan mengucapkan hamdalah, orang yang minum dengan mengucapkan hamdalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin pernah juga memberikan nasihat. Ada 3 perkara rahasia di dalam 3 kerahasiaan. Kata Imam Ali, beliau mengatakan ada 3 perkara rahasia, tapi dia tersembunyi dalam 3 kerahasiaan. Apa itu? Yang pertama adalah Allah merahasiakan ridhonya di dalam amal seseorang, di dalam ketaatan seseorang. Maka janganlah kalian meremehkan sedikit pun amalan kebaikan, karena kalian tidak tahu barangkali di sana ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah menyembunyikan kebendunya, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Maka janganlah engkau meremehkan sedikit pun kemaksiatan itu, karena barangkali di dalamnya ada kemurkaan Allah. Dan Allah merahasiakan sifat kewalian dalam setiap orang. Janganlah engkau merendahkan seseorang, karena kita tidak tahu siapa dia. Barangkali Allah meletakkan kewalian kepada seseorang itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan yang terakhir, barangkali selama ini kita punya pandangan bahwasanya orang yang baik adalah orang yang banyak kebaikan dan tidak pernah berbuat kesalahan. Maka dengan sekelumit hikmah tadi bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang baik bukanlah orang yang punya banyak kebaikan, tetapi orang yang punya sedikit saja kebaikan, tapi kebaikan itu dilakukan semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah dengan sedikit itu dia akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan teringat bagaimana sejarah Imam Ghazali dimimpikan oleh seorang ulama. Imam Ghazali yang sedemikian alim, sedemikian abid ahli ibadah, dimimpikan oleh seorang ulama, bukan karena karangan kitabnya, bukan karena kealimannya, bukan karena ibadahnya, tapi karena pernah beliau merelakan
di tintanya ada seekor lalat yang minum dibiarkannya, dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irhaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'ati arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.